YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Dan kalian boleh banget kasih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Haikal, ataupun juga mungkin bisa menceritakan pengalaman kalian saat berkunjung ke Parfum Sadap, atau mau request silakan banget Tribuners, ditulis aja di kolom komentarnya. Dan langsung saja ini di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Insinyur Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tribuners sudah hadir, ada Kak Haikal Reniurwarin. Aduh, ini marganya sangat unik dan khas sekali Tribuners. Kak Haikal, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Kakak, semangat tetap ya? Harus tetap semangat dong. Walaupun cuacanya hari ini sendu ya, bikin ngantuk sebenarnya, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Dan terima kasih banyak di tengah kesibukannya sudah hadir mau berbagi cerita bersama kami di Tribun Bastory untuk Tribuners semua. Dan Tribuners ya, kalau kalian tahu bahwa kita itu awalnya sama Kak Haikal ini tetanggaan, ya? Betul. Karena kantor Tribun yang lama itu di pas depannya di samping Parfum Sadap. Parfum Sadap. Ya. Nah sekarang kita udah LDRan. Tapi tetap kalau mau beli parfum harus lari ke Parfum Sadap. Ya. Karena sing wangi, sing sadap. Kalau wangi Parfum pasti Sadap. Parfum Sadap. Ya, Oke. Kak Haikal, langsung aja nih, sebelum kita membicarakan soal kesuksesan kakak saat ini dengan bisnis parfum yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kota Ambon, bahkan juga di luar Kota Ambon seperti di beberapa daerah di timur ya, itu sangat terkenal sekali di era media sosial. Memang sudah cukup mudah, tetapi tidak mudah-mudah amat gitu untuk membangun branding sebuah bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita mungkin mau tahu dulu ya perjalanan Kak Haikal ini sebelum menjadi entrepreneur. Itu dulunya adalah seorang YouTuber dan bisa dibilang pelopor ya, karena sebelum YouTube serame sekarang, Kak Haikal itu udah nyemplung ya di dunia YouTube itu udah dari lama banget. Mungkin bisa diceritakan dari kapan, kemudian bagaimana awal memulainya. Jadi awal main YouTube itu tahun 2016. Jadi pas lulus sekolah terus pergi kuliah. Terus waktu itu masuk semester kuliah ambil jurusan arsitektur waktu itu. 2014, kuliahnya 2014. Nah, terus kuliah sampai semester 4 naik 5. Kebetulan pakai bahasa Ambon siapa? Iya, apa? Kata orang Ambon. Iya. Jadi waktu semester 4 naik 5 tuh beta lagi kayak lagi gabut saja begitu. Kayak lagi sentau mau bikin apa karena kuliah pulang. Dulu mahasiswa kupu-kupu ya? Iya, maksudnya ada bergaul juga. Cuman kayak ada aktivitas baru begitu. Akhirnya beta di kos-kosan tuh ada beta teman, dia sempat ada sharing tentang YouTube. Dia sharing tentang YouTube kalau ternyata YouTube ini bisa menghasilkan. Di Jogja ya, Tribun? Di Jogja, jadi beta kuliah di Jogja. Nah, terus beta pas dengar begitu, realistisnya, ternyata YouTube bisa menghasilkan uang. Cuman itu bukan jadi poin utamanya begitu, kayak bukan jadi tujuannya. Kebetulan beta nih dari SMP tuh memang beta suka kayak edit. Tapi dulu belum paham edit video, masih kayak seputaran foto, terus kayak edit teks begitu. Kayak kata-kata begitulah. Nah, terus karena beta pikir kalau di YouTube ini berarti harus upload video. Kayaknya menarik nih untuk beta harus coba nih. Ya sudah mulai belajar. Terus waktu itu pakai kamera awal tuh pakai bapak punya kamera. Bapak punya kamera karena beliau tidak pakai, ya sudah saya suruh kirim ke Jogja, saya pakai. Nah, awal mulanya dari situ sudah 2016 awal tuh mulai bikin
konten video, terus betul-betul buta lah dari awal begitu. Jadi benar-benar mulai dari nol. Ya, dari nol. Tribuners. Dan konten pertama yang dibuat kakak masih ingat itu apa? Masih ingat. Jadi konten awal yang beta buat di YouTube itu kayak lebih kayak jalan-jalan begitu kakak. Jalan-jalan terus gitu. kayak rekam lagu, kasih masuk lagu, terus sudah upload di YouTube. Kurang lebih begitu, video terjelas. Pokoknya orang nonton kayaknya orang langsung ganti video lain. Tapi berproses ya. Dari Iya, awalnya berproses. mungkin penontonnya masih agak kurang. Bukan kurang, memang sih ada yang nonton. Yang ada. Terus Yang nonton beta sendiri. iya, tapi berproses sampai di titik ada yang FYP yang viral itu dari rentan awal pertama kali dimulai. Bukan FYP sih, tapi trending di YouTube. Trending. Iya, jadi beta ngonten itu 1 tahun baru beta video itu viral. Butuh waktu 1 tahun. Jadi beta kan awal mulai konten kan 2016. 2017 pas bulan puasa. Sebelum bulan puasa itu beta video trending 4. Video apa tuh konten? Video prank. Oh, prank. Jadi beta Prank apa? prank orang lah pokoknya. Bikin lucu lah, bikin malu diri sendiri lah. Prank orang segala macam. Terus pas videonya viral itu beta lagi sentau apa-apa, beta lagi tidur. Terus beta teman kosan datang kas bangun. Kayak, Kal, kok video masuk trending? Beta buka di YouTube. Wih, ini betul saya gini? Dari situ mulai orang kenal, terus beta mulai fokus sudah. Mulai kayaknya beta putuskan untuk beta harus fokus di dunia perkontenan deh. Jadi kuliah fokus, terus konten juga jalan. Jadi sampai saat ini. Jadi konten beta sempat pernah putus, beta punya basicnya memang di situ lah. Iya, cuman memang kalau kita lihat itu di YouTube Kak Haikal sudah tidak seaktif dulu. Iya, YouTube agak jarang seng aktif lagi sama sekali. Bahkan beta tutup channel juga. Tutup sudah, jadi konten tetap jalan, cuman ganti platform saja. Kayak sekarang lebih aktif di TikTok sama di Instagram begitu. Instagramnya dengan fokus juga di bisnis baru. Iya, gitu. Oke. Berarti dari awal itu konten prank. Iya, konten prank. Konten prank orang tuh banyak ya, dan salah satu yang saya lihat sangat lucu tapi agak ekstrim juga itu adalah ini prank yang kakak pura-pura kayak ceritanya ada bunuh anak kecil itu. Oh, iya. Nah itu salah satu yang masih ada di YouTube. Itu ya, viral, itu sekarang. konten paling terviral sudah tuh. Bahkan konten itu sampai masuk di Korea. Iya, sampai konten kreator di Korea beberapa tuh dong reaction akan. Nah, aneh ini digila memang gila. Tapi apakah ini kakak waktu itu yang ada kekhawatiran karena ini kan cukup sensitif kan ya? Kalau hari itu memang agak ekstrim kontennya. Kan konten prank ekstrim tuh bukan cuma beta tapi di luar negeri juga banyak yang buat. Cuman kan dia agak baru di Indonesia. Jadi segala risikonya beta juga siap begitu loh. Kalau misal terjadi sesuatu ya beta tanggung jawab begitu loh. Tapi syukur alhamdulillah kan sing terlalu bahaya lah pada saat itu. Itu sih. Dan bagaimana respons keluarga saat lihat kakak bikin konten-konten prank kayak begitu? Kalau keluarga sih yang pastinya support. Kayak beta pu mama, beta pu bapak. Cuman dong lebih tekankan kalau beta pergi di Jawa nih kan untuk kuliah. Jadi boleh kau berkreatif dengan kau punya passion. Yang penting pendidikan tetap nomor 1. Makanya beta kuliah alhamdulillah selesai. Alhamdulillah beta S1 kuliah selesai, dong senang, terus beta punya passion juga tetap jalan begitu. Dan Tribuners, Kak Haikal ini adalah orang Tual ya. Orang K dari Hoitahit, desa Hoitahit. Itu ada kemarin beta upload flyernya, terus ada yang komen, Put ini kakak pung, ada dari kampung. Terus tanya kampung apa kakak? Terus Hoitahit, iya desa Hoitahit, betul. Jadi
warga K khususnya Iya. desa Ohitait ya. Iya. Patut berbangga ada salah satu anak muda yang sukses dan pastinya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sana dan juga yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur ya. Kakak lalu berarti tadi sambil ngonten, sambil kuliah, terus video itu selain prank-prank yang cukup ekstrim kan ada juga yang gombal-gombal. Iya, gombal-gombal. Jadi dia bertransformasi dari prank ke gombal atau Iya, gimana? iya. Jadi kenapa beta bikin konten gombal? Karena memang beta bosan aja dengan konten prank, terus beta ganti genre. Jadi tetap jalan aja konten, cuman ganti segmen aja tuh, kurang lebih begitu. Dan cewek-cewek yang digombalin saat itu tuh memang sudah ditargetkan atau random saja atau seperti apa kakak? Kalau ada bikin endorse, ada yang memang beta kerjasama. Kayak ada produk yang mau dijual di situ ya beta kerjasama. Tapi kalau misal ada produk yang dijual, ya sudah kayak random saya begitu, beta datang, beta lihat dong ada duduk, ya sudah beta langsung gombal dong begitu. Natural saja ya, Natural. ada rencana-rencana. Tapi kakak perempuan ini kan sing semua atau Yeah. suka lihat orang gombal-gombal kayak begitu. Nah, pertama kakak bikin konten itu tuh apakah ada yang pas kakak datang apa sih susah apa begitu kayak ada yang risih begitu karena kan sing semua ada. Yang bagaimana? Ada yang kayak langsung lari, ada juga. Cuman kan beta upload yang dia punya gagal-gagalnya atau kita upload yang sudah jadi karena memang tujuannya memang mau menghibur orang saja begitu loh. Jadi yang gagal-gagal itu cukup beta yang tahu saja lah. Yang orang nikmatin yang sudah jadi saja lah begitu. Behind the scene cukup beta saya tahu so begitu. Dan bicara soal transformasi dari mulai orang kenal ke Haikal itu pertama Haikal Cikuk-Cikuku. Haikal Cikuk-Cikuk. Dengan konten-kontennya yang punya intro tadi ya. Iya. Hello guys, kembali lagi bersama saya Haikal Cikuk-Cikuku. Nah bertransformasi kemudian orang kenal dengan Haikal sebagai konten kreator. Kemudian sekarang memang masih ya di dunia konten kreator, tapi orang tuh sudah lebih kenal dengan Haikal Parfum Sadap. Haikal Parfum Sadap, ya. Berarti kakak itu dari Tual lulus SMA langsung ke Jogja iya. Untuk kuliah. Untuk kuliah. Itu ambil jurusan? Jadi awalnya tuh beta kuliah ambil jurusan arsitek, terus kuliah dari semester 4 naik 5. Beta berhenti, terus beta pindah jurusan. Beta pindahnya tuh di tahun 2017, kuliah ulang 2017. Nah, di 2017 itu beta ambil prodi komunikasi, fokusnya di digital marketing, sarjana ilmu komunikasi lah. Terus alhamdulillah 2022 beta wisuda, selesai wisuda itu sudah beta mulai cari suasana baru lagi. Berarti habis wisuda tuh langsung ke Ambon atau masih stay Ya, di Jogja? jadi pas wisuda itu langsung beta pulang ke Ambon, terus beta ke K, karena waktu itu kan lagi COVID. Jadi beta, bayangkan beta 10 tahun kuliah di Jawa, beta wisuda di kampung. Oh iya, online. Karena online, seng ada wisuda offline, ya sudah beta wisuda di kampung. Tapi alhamdulillah enak wisuda di kampung enak. Ada orang tua. Ada orang tua, terus orang tua pasti ada tuh. Iya, Cuman kan ada sumbangan dana masuk. Orang datang pegang tangan kasih uang, ya Allah. Ya sudah lah, masuk di sak. Aduh, berarti memang bisa dibilang linier ya antara jurusan yang diambil sama profesi sekarang juga. Dan setelah lulus, lalu habis wisuda berarti langsung ke Ambon? Iya, langsung ke Ambon. Terus waktu di Ambon tuh ada teman ajak kerjasama untuk branding, dong punya usaha. Terus 1 tahun itu beta kerja di situ. Terus selesai itu beta hijrah ke Jakarta. Beta putuskan untuk beta hijrah ke Jakarta deh. Jadi 2023 bulan Juni beta hijrah ke Jakarta. Terus sudah di sana
kerja sesuai passion lah, beta di agensi lah. Nah, terus kerja di sana 3 atau 4 bulan tuh. Terus waktu itu kan TikTok Shop, tahu TikTok Shop? Iya. Jadi beta di agensi TikTok. Jadi di agensi TikTok itu beta di belakang layar. Beta yang di depan layar. Waktu beta apply beta positif itu sebenarnya beta pengen jadi host di agensi itu. Cuman dong lihat beta punya riwayat perjalanan kayaknya kok di belakang layar saja deh. Karena ada beberapa fokus yang dong butuh ahlinya begitu loh. Nah, kebetulan beta paham di situ. Sudah beta di belakang layar, jadi beta jadi creative director. Jadi kayak segala konten brand, dia pu marketing, dia pu ini semua beta yang urus. Nah, pas waktu itu TikTok Shop lagi bermasalah. Iya. Jadi kantor dari Indonesia kan dong blokir TikTok Shop. Akhirnya ketemu kantor tutup, kantor PHK semua tim. Tapi beta sempat diajak juga kan ketemu kantor ini, kantor yang kemarin di Jakarta, pusatnya di Malaysia. Nah, dong kayak bilang kalau kok masih mau tertarik kerja di ketong Kaseng. Nah, kita balik dulu deh. Terus beta rindu keluarga sudah balik. Balik itu sudah ketemu beta punya partner, beta pu abang. Nah, dari situlah mulai ketong lahirnya Parfum Sadap. Jadi beta pulang tua itu Agustus 2023. Terus Parfum Sadap terbentuknya ya, terus ketemu beta pu abang, Abang Rizky, beta ketemu dia, namanya Abang Rizky. Nah, terus beta ketemu beliau, terus beliau kebetulan beliau paham tentang parfum. Beliau paham tentang parfum, terus beliau istilahnya pernah juga buka usaha parfum. Terus kayak ya intinya sudah ada pengalaman di situlah. Terus beliau ajak beta untuk yuk ketemu buka usaha parfum yuk, nanti begini. Ya, sudah, ayo. Kebetulan hari itu beta seng ada kesibukan apa-apa. Waktu itu beta ada mau merintis jadi stand up comedy. Iya. Jadi bahkan beta buat komunitasnya di K, komunitas stand up Indo K. Tapi kebetulan 2 pilihan agak sulit nih. Itu beta realistis saja deh, beta coba ambil yang bisnis saja deh. Karena beta juga tertarik untuk dunia bisnis begitu loh. Suatu hal yang baru. Iya, stand up juga tertarik juga, tapi untuk stand up ini beta pending dulu deh. Beta mau fokus untuk bisnis dulu deh. Nah, dari situ mulai terbentuklah Parfum Sadap. Ketemu partner, terus ngobrol-ngobrol segala macam. Lahirnya Parfum Sadap. Nah, kalau kakak pribadi itu memang pencinta parfum juga kak? Atau? Iya, memang dari dulu memang suka pakai parfum. Tapi saya paham maksudnya nanti kebetulan ada bawa produknya. Maksudnya saya paham buat botolnya ini di mana, terus secara kualitas kita mau dapat kualitas bagus itu dari mana. Alhamdulillah beta pu abang ini dia paham itu. Jadi jatuhnya kayak ketemu berkolaborasi dengan ketemu punya experience sendiri begitu loh. Beliau paham tentang parfum, beta di bagian pemasaran. Udah collab, bismillah jalan. Akhirnya terbentuklah Parfum Sadap. Parfum Sadap yang sudah dikenal luas ya sama masyarakat Indonesia Timur. Sekarang sudah buka berapa cabang kakak? Karena alhamdulillah sudah 2 kak. Satu di Kupang, satu di Maluku Utara, Ternate. Gitu. Dan ada rencana untuk buka di daerah-daerah lain di Indonesia Timur sih kak? Kita belum bisa jawab itu. Kita belum bisa jawab itu. Tapi pokoknya harapannya semoga ada ya, karena pecinta Parfum Sadap ini paling banyak sekali. Intinya sih ketong fokusnya tuh bagaimana orang bisa senang dengan apa yang ketong kasih begitu. Seorang bisa puas dengan ketong produk. Poinnya di situ sih. Kayak kenapa ketong buka di Ternate, karena memang pelanggan banyak juga di sana. Banyak request. Banyak yang request juga. Jadi kalau buka di sana kan memudahkan orang yang di sana juga begitu loh. Di Kupang, kenapa di Kupang juga? Karena pelanggan juga banyak di Kupang. Buka di sana juga untuk memudahkan orang di sana juga. Supaya karena ongkir mahal segala macam.
Berarti sebelum buka di Kupang itu orang pesan berarti kakak kirim dari Ambon Iya, ya? bahkan ketong maksudnya karena sosmed juga ya, jadi orang mungkin tahu dari sosmed juga ada yang pesan dari luar Ambon juga kayak di Kupang, Jakarta ada, Bandung ada, bahkan Timur Leste juga ada, kurang lebih begitu sih. Nah, mungkin kakak Haikal juga bisa cerita bagaimana awal mula saat pertama kali bentuk parfum Sadap tuh berpikir untuk dia punya konsep dan lain-lain, karena kalau ketemu dia tuh akan Bedanya bagaimana? parfum-parfum yang lain gitu. Kalau ketemu mau bicara memang toko-toko parfum, bibit-bibit parfum ya, parfum isi ulang di kota Ambon tuh sebenarnya sudah paling banyak. Dan setiap ketemu berjalan tuh kalau ketemu lihat hampir di setiap jiku itu pasti ada toko-toko parfum isi ulang kayak begini. Cuman kenapa ketika bicara parfum di kota Ambon yang terlintas di orang punya pikiran tuh pasti parfum Sadap. Nah itu kan pasti ada alasannya, bukan tanpa alasan gitu. Selain pastinya karena mungkin Kak Haikal pertama sudah punya nama ya, sudah punya privilege karena sudah cukup dikenal, tapi itu lain hal lagi tanpa kakak punya personal branding, membangun dia punya personal branding dan marketing dan juga lain-lain. Mungkin kakak bisa menceritakan bagaimana awal membentuk. Jadi kenapa parfum Sadap itu terlihat berbeda? Maksudnya yang pertama itu beta dan beta pu awang ini Cotton 2, alhamdulillah Cotton 2 nih pemikiran sama begitu. Kayak selera sama. Kayak Cotton 2 tipe kali yang seng nanggung-nanggung kalau mau buat sesuatu. Itu yang pertama dulu. Seng nanggung-nanggung kayak contoh misal ketemu buat parfum nih, udah ketemu betul-betul semuanya ketemu lihat. Mulai dari packagingnya kayak dia kan seng semua kan ada stiker begini. Iya. Setelah parfum Sadap buat stiker, alhamdulillah beta lihat beberapa tempat juga pakai stiker. Berarti Jadi orang terinspirasi. ya alhamdulillah kalau bisa menginspirasi tuh. Ini bukan ketong bilang ikut-ikutan seng, tapi lebih kayak menginspirasi lah. Nah, ketong seng nanggung-nanggung kayak beta seng mau kayak asal ketong jualan saja begitu loh. Dan beta pu partner juga begitu. Ketong pengen kayak udah ketong kasih yang terbaik begitu loh. Mulai dari packaging ketong pikir, terus Cotton 2 sama-sama suka warna hitam. Kayaknya kan kalau parfum Sadap tuh rata-rata bahkan tim parfum Sadap semua juga suka warna hitam. Baju semua hitam, botol-botol kebanyakan hitam. Tribuners kalau yang pergi di parfum Sadap tuh pasti tahu dia semua tuh pakai baju kos hitam. Semua kos warna hitam. Iya. Semua. Nah terus Cotton 2 kayak seng nanggung-nanggung kayak secara kualitas, ketong ambil kualitas yang paling bagus, kualitas yang paling ya premium lah. Terus apa kayak karena ketong total kakak, ketong total untuk membranding, terus untuk promosi, terus untuk menjaga kualitas. Itu sih yang buat parfum Sadap. Terus kayak ya saya bisa dipungkiri dari doa orang tua juga. Iya betul. Doa support dari orang tua itu nomor satu gitu. Alhamdulillah. Bahkan saya belum buka parfum juga beta minta ridho di beta orang tua. Maksudnya beta ada mau pergi hijrah Ambon. Padahal waktu itu tuh beta orang tua mau beta ditual sudah. Maksudnya kayak kok ditual sudah. Mau bikin apa yang penting ditual. Iya, cuman beta coba untuk menawarkan impian baru nih kayak mama ini ada ajakan untuk buka bisnis di Ambon. Tapi beta minta ridho dari orang tua itu bukan lebih kayak untuk memaksa begitu loh. Beta lillahi ta'ala saja begitu loh. Beta niat begini, kalau mama dan bapak ridho, insya Allah kita berangkat. Tapi kalau mama dan bapak yang ridho, sudah kita di sini beta buat apakah yang penting beta ditual begitu loh. Dan alhamdulillah orang tua ridho. Orang tua ridho sudah gue pikir insya Allah semoga lancar apa semua mama dan bapak doakan yang terbaik untuk kau. Itu salah satu inti juga dari apa yang beta buat begitu. Oke, jadi Tribuners ini mungkin juga bisa jadi apa ya motivasi pesan untuk Tribuners di rumah yang mungkin mau buka usaha di bidang apapun itu. Salah satu hal yang paling penting juga adalah minta ridho dari orang. Minta ridho dari orang tua karena kebanyakan ketong terlalu berpikir jauh, ketong berpikir kayak terlalu jauh dari apa yang ketong cari. Padahal akan tuh sebenarnya ada di dekat ketong begitu. Nah, salah satunya
ketong minta ridho dari ketong orang tua begitu. Karena doa orang tua ini tembus langit lah. Iya. Nah, tapi ketika orang tua sudah mendoakan, berarti jangan ketong setengah-setengah. Begitu. Harus total, apapun itu harus ketong total. Mau capek-capek sekalian begitu loh. Istilahnya harus balance lah. Jangan orang tua sudah doakan, aku tuh pemalas. Itu sih ada perubahan apa-apa begitu loh. Tapi kalau orang tua sudah mendoakan, ya aku tuh harus total begitu loh. Jadi balance. Balance. Dan juga kalau buka usaha itu selain dari promosi, marketing dan lain-lain, itu juga harus meningkatkan kualitas tadi yang bilang. Jangan sampai promosinya jor-joran, endorse orang sana sini, tapi kualitasnya yang ditingkatkan, akhirnya orang juga. Iya, makanya beta mau sharing sedikit. Kebanyakan ini bukan soal kayak konteks parfum saja, tapi untuk apapun itu. Ketika kau mau memulai sesuatu, apalagi kau mau berkecimpung di dunia bisnis, kebanyakan orang itu kayak dong tuh berpikir viralnya saja, begitu kayak endorse segala macam terus viral. Sebenarnya kau mau buat viral itu gampang. Yang paling susah itu kira-kira setelah viral orang mau balik ke sini. Mempertahankan. Orang mau tertarik untuk datang lagi membeli kau punya produk ke sini. Jadi kalau kau parfum sedap, viral itu bonus. Kau anggap viral itu bonus. Meskipun beta punya basic di situ, beta promosi jor-joran, kau branding dia jor-joran. Tapi kalau misal kualitasnya, mohon maaf kayak kurang bagus, ya kemungkinan orang sekali datang begitu. Betul. Bukan berarti bukan berarti kayak viral yang penting. Viral itu penting juga, cuman jangan terlalu berekspektasi ke viral itu. Bahkan jujur kakak, beta saya nyangka parfum sedap bisa viral dengan konten yang beta buat. Karena konten yang kau buat betul-betul terkonsep dan apa adanya begitu, apa adanya. Kayak sudah sejujur-jujurnya kau berkonten aja betul. Saya ada kau kayak manipulatif di situ kayak begini. Saya ada gimmick, kau betul-betul jujur, kau membangun kau personal branding produk di situ loh. Nah, tiba-tiba FYP, tiba-tiba viral, tiba-tiba orang datang kakak betul mau isi parfum ini. Sudah kau saya kaget lagi betul. Alhamdulillah orang datang. Ya, kau kasih yang terbaik begitu. Iya, karena kalau kualitasnya oke, bahkan kalau yang viral pun itu kayak dari mulut ke mulut. Kalau misalnya beta coba nih, terus beta lihat kualitasnya bagus, beta akan bilang ke beta pertama kalau sih mau beli parfum masih beli di sini sama. Nanti akan begitu terus sampai ada banyak orang yang tahu. Kalau kualitasnya bagus. Bahkan contoh, perlu kakak bilang misal kakak pakai parfum nih, kayak contoh. Tadi beta pergi, kan beta datang di sini, beta mampir di Indomaret. Pas beta masuk, langsung kasir semua. Orang langsung. Kakak pakai parfum apa? Saya pakai parfum sedap. Bilang pakai parfum sedap. Kakak kalau mau beli di mana? Di sini. Maksudnya beta tanpa beta promosi, dengan sendirinya orang sukanya begitu loh. Karena kualitas itu yang dijual begitu. Bukan kau jual kayak viralan, bukan kau kayak, bahkan kau paling menghindar. Jujur, yang salah satu yang paling penting untuk parfum sedap, jaga tuh, kau pernah menjatuhkan brand lain. Sampai saat ini. Bahkan kayak ada beberapa pelanggan yang datang menceritakan, itu produk ini begini, kau no comment. Soal rezeki Allah suatu, begitu loh. Mau produk sebelah, mau kualitasnya bagaimana, masing-masing ini dia rezeki saja begitu loh. Kau fokus di kau jualan. Kau saya menjatuhkan orang lain produk, sudah kau ikhtiar sebanyak mungkin, Allah yang ngatur kau rezeki. Itu sih yang kau harus jaga. Kakak dong ini berusaha meninggi tanpa harus menjatuhkan. Kau pernah menjatuhkan. Kalau kakak nonton tuh, kau pernah mau dulu mengklaim bahwa parfum daerah ini sembaik, parfum sedap yang paling terbaik. Saya pernah. Biarkan pelanggan yang menilai. Bahkan mau pelanggan mau menilai depan ketong juga, ketong kayak bisa kayak langsung, ini begini, saya ketong diam saja. Itu rezeki Allah seatur begitu. Itu yang harus ketong jaga juga begitu. Dan Tribunner, salah satu yang cukup unik juga adalah di parfum sadap itu selain bisa beli parfum,
terus beli yang ada di situ, katong juga bisa request ya. Iya. Kayak misalnya ada yang ingin baunya itu kayak sampo A gitu, nanti katong bisa datang kasih tunjuk. Iya. Kalau misalnya beta lihat di konten Iya, gitu, bisa betul, kasih tunjuk, kakak beta ingin wanginya seperti ini. Nah nanti kakak dan kawan-kawan yang ada di Iya. Parfum Sadap tuh bisa cari formulanya sampai bisa dapat wangi yang paling Iya. tidak 90% mirip lah ya. Mendekati lah, Mendekati iya. walaupun 100%. Nah itu salah satu yang sangat beta apresiasi juga ya. Kasih kakak. Ada Iya. pelayanan seperti itu. Kakak mungkin bisa ceritakan Iya. pengalaman unik juga. Ada pelanggan-pelanggan datang dong pun requestan Iya. yang unik Iya. yang mungkin kakak dong sing ekspektasi bahwa dong akan minta request Iya, kayak gitu. betul. Pelanggan yang datang bawa contoh-contoh yang paling unik itu pernah ada yang bawa oli motul. Bawa oli. Iya, bawa oli. Dan maksudnya bahkan ketika video itu viral ada yang bilang settingan. Oh. Langsung beta balas, kakak datang sah. Kakak bawa apa yang pengen kakak. Bukan berarti beta menunjukkan beta jago seng. Poinnya bukan di situ. Kenapa ketong mengupload video-video kayak orang per requestan? Ya ketong pengen menunjukkan bahwa ketong mau kasih yang terbaik untuk ketong pelanggan itu saja. Seng ada niat kayak, wih Haikal ini di Parfum Sadap ini jago nih. Bawa apa sah? Poinnya bukan di situ. Poinnya tuh memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Dong bawa datang oli, terus maksudnya alhamdulillah kalau ketong di Parfum ini ketong sudah hafal beberapa jenis bau ya. Jadi ketika dong bawa contoh oli, kan oli motul tuh memang dia wangi. Iya sih. Kalau kakak penasaran kakak pergi di toko oli. Lalu kakak belilah kakak cium. Cuma karena mungkin orang sudah terlanjur ekspektasi oli kan kotor. Iya. Jadi kayak ekspektasi, mau oli pasti akan sih enak tuh padahal memang Sen kalau oli kotor tuh oli semua masuk di mesin. Kalau ini nih oli yang memang baru, masih wangi. lalu dia tuang di botol terus dia bawa datang terus dia kasih cium beta terus beta cium. Kebetulan pas beta cium bau-bau yang mendekati oli ada. Akhirnya kan feeling oh bau ini. Udah beta coba racik. Terus beta sempurna mengklaim kalau mirip tuh beta kasih di pelanggan saja. Nanti pelanggan yang menilai. Nanti kasih kalian yang memilih, beta kasih pilihan. Ini kakak, ini yang poin pertama, ini yang poin kedua nih. Menurut kakak mana yang Oh, mendekati? jadi dibikin 2 racikan. Iya, beta buat, maksudnya setiap pelanggan datang kayak beta lihat ada, misal contoh kakak bawa sampo nih, sampo Pantene nih. Bau yang mendekati sampo Pantene nih, misal ada 3 bau. Beta kasih 3-3 itu di kakak. Nanti biar kakak sendiri yang pilih saja begitu loh. Karena kalau beta mengklaim bahwa yang A mirip, belum tentu masuk di kakak. Iya, betul. Tapi kalau misal kakak sendiri yang pilih berarti sudah selesai. Begitu. Wow, itu uniknya Parfum Sadap juga di situ. Wow. Tapi kakak yang paling best seller tuh apa di Parfum Sadap? Kalau mau bicara soal bestseller nih, maksudnya semua di sana bestseller karena masing-masing pelanggan dia punya selera bau beda-beda. Contoh, ini beta pakai nih. Apa itu variannya kak? Ini variannya bau-bau tajam begitu loh. Ya kalau kakak mau coba beta semprot. Boleh, boleh. Coba kakak cium dulu. Paling khas sih. Jadi pantas juga kalau masuk di Indomaret langsung orang sama mengangkat tuh karena memang akan mau bobo paling Paling khas. sedap. Paling sedap sesuai dengan apa nama. Oke, contoh ini kan bau tajam nih, tajam manis. Kalau beta bilang kalau yang beta pakai otomatis menurut beta itu terbaik nih. Iya. Nah, belum tentu masuk di pelanggan A. Iya, karena selera beda. Selera. Jadi kalau mau dibilang mana yang paling top di Parfum Sadap, ya beta bilang semua gitu loh. Karena masing-masing pelanggan datang dengan dia punya karakter baunya tersendiri begitu. Dan kalau kayak ada pelanggan yang datang terus kayak masih bingung gitu, beta mau bawa yang bagaimana? Kakak dong akan kasih rekomendasi. Iya, kalau misal pelanggan datang, masa ketong di Parfum Sadap ini jujur ketong bukan cuma jual saja, tapi ketong juga mengedukasi. Iya. Kayak tadi kakak bilang misal ada pelanggan yang dia tahu mau pakai parfum apa nih. Nah, ketong tanya dulu, kakak punya aktivitas itu banyak di mana? Lebih banyak di luar apa di dalam? Misal kalau kita lebih banyak di luar ruangan kakak. Oh, paling bagus kakak pakai ini. Karena untuk luar ruangan dia punya ketahanannya lebih sedikit lama ketimbang kalau kakak pakai yang ini. Begitu. Jadi mengedukasi dong. Akhirnya dong, oh iya kakak. Itu sih ketong fokus di edukasi juga begitu. Bukan cuman
kakak beta mau beli parfum dah, langsung datang, kakak 70.000 kakak. Kotong seng begitu. Kotong juga ada adab juga yang kotong bangun di Parfum Sadap begitu loh. Oke, kakak mau bawa ini, oh iya ini kakak, ini akan begini. Akhirnya pelanggan juga kayak merasa teredukasi begitu. Akhirnya dong ketagihan pakai parfum. Aduh. Bahkan ada yang bilang kakak beta pernah seumur hidup seumur hidup saya pernah pakai parfum. Sekarang ketagihan datang terus, bahkan baru setengah begini saya sudah datang ke Sfulay. Dia bilang ya sudah, alhamdulillah kalau bisa buat kamu senang, bisa buat dong happy dengan produk yang ketong jual tuh. Iya, mungkin karena sebelumnya tuh dia pernah jadi pusat perhatian, terus setelah dia pakai Parfum Sadap nih, dia bajalan dia jadi pusat perhatian. Bahkan dia ingin dapat cewek banyak. Oh, kalau itu sebenarnya bagus untuk menarik perhatian cewek, tapi kalau untuk cewek banyak yang boleh ditiru ya, Tribuners ya. Betul sentang. Aduh, dan ngomongin soal Parfum Sadap, bukannya beta meninggi-ninggikan ya Tribun, tapi memang karena beta juga salah satu pelanggan. Nah, ini terbukti yang beta punya. Ini beta beli kalau sing salah 1 bulan yang lalu. Nah, ini botol ketiga bahkan beta Botol punya. ketiga. Pertama tuh yang kotak. Oke. Itu beta beli yang Taylor Swift. Taylor Swift. Pertama, abis itu kedua tuh beta beli campur. Oke. Bakarat sama Skandal. Bakarat sama Skandal. Di botol ini juga. Nah, pas beta balik untuk ketiga, itu karena beta sih mau nanti botol baru lah itu bikin banyak. Ini di beta punya kos, makanya beta kakak di botol ini saja. Sama juga Skandal campur Bakarat. Jadi dari tadi beta bicara tuh bukan beta meninggi-ninggi kan, tapi memang fakta. Terbukti karena beta juga pengguna ya Tribuners. Jadi aman. Nah, makanya untuk kamu yang penyuka parfum itu bisa langsung datang untuk di Kota Ambon. Itu alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau dong tahu Hotel Santika ya, akan dekat Hotel Santika. Kalau yang tahu kantor Tribun Lama, nah pas di depan Tribun Lama masih di sekarang apa namanya, ada kafe di bawah tuh. Iya, pokoknya setiap orang datang tanya soal Parfum Sadap di mana? Ya, ketun jual nama Tribun. Di samping Tribun Ambon. Di samping Tribun Tapi Ambon. Tribunnya susah nggak ada. Iya, Tribun su pindah, su LDR dia Parfum Sadap, tapi tetap tadi kita bilang kalau mau beli parfum lari ke sana. Nah, Kakak Haikal tadi kan Tung bilang su komplit ya. Jadi mesti seimbang antara kualitas produk, kemudian juga promosi, branding dan lain-lain. Kemudian yang paling penting tadi juga adalah restu orang tua. Iya, restu orang tua. Selama jadi Kakak Haikal ini kan kita lihat tuh bahkan beberapa kali diundang untuk menjadi pemateri ya. Iya. Membawakan materi soal bagaimana membuat sebuah konten yang menarik. Nah, bisa cerita Kakak punya pengalaman juga sudah jadi pemateri di mana saja, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk Tribuners. Jadi kalau untuk jadi pemateri itu pernah itu jadi pemateri di event perhubungan, terus kayak yang untuk di Ambon ya, terus di Polda Maluku, terus pernah ada event kampus juga, kampus di Unpati, terus kalau di Jogja tuh pernah jadi pembicara juga di kampus, di kampus yang beta kuliah. Kampus apa tuh Kakak? Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kalau yang di Ambon itu diundang untuk bagaimana cara buat konten yang kreatif. Terus karena beta lihat, beta respect dengan kantor-kantor yang maksudnya dong punya program, dong melibatkan konten kreator, karena segala sesuatu itu kalau bukan ahlinya nanti dia bukan berarti beta paling ahli ya, cuman kalau bukan ahlinya tuh nanti orang Ambon memang takar ruang begitu loh, kayak kontennya senjelas begitu loh. Kalaupun jadi juga kayak kurang menarik. Itu yang ketong di Maluku nih ketinggalan sekali untuk digital begitu loh, ruang digital begitu loh. Kayak misal perhubungan waktu dong panggil beta tuh dong suruh beta edukasi tentang bagaimana cara membuat konten, bahkan dong buat pelatihan.
Dari situ alhamdulillah beta lihat dong punya konten bagus. Alhamdulillah berarti apa yang beta sharing bisa bermanfaat. Habis itu Polda Maluku juga. Polda Maluku undang beta untuk jadi pemateri, sekalian ketemu bikin pelatihan. Pelatihan bagaimana cara mengedit konten, cara bikin flyer, flyer yang yang kreatif lah, yang enak dilihat lah. 3 hari tuh pelatihan di sana tuh. Alhamdulillah beta lihat Polda Maluku punya flyer ada perubahan begitu loh. Jadi ruang digital ini saya bisa ketong anggap remeh begitu loh. Kalau ketong bikin sesuatu, ketong panggil ahlinya tuh insya Allah bukan berarti nanti dia menjadi yang terbaik tapi lebih sedikit terarah saja begitu. Ada perubahan. Ada perubahan lah begitu loh. Makanya kayak parfum Sadap karena alhamdulillah ketong paham begitu loh. Ketong paham bagaimana cara branding begini. Akhirnya diundang di beberapa jadi pemateri itu yang bikin beta saya nyangka juga, masya Allah, maksudnya dari pengalaman yang beta bangun ini ternyata ada beberapa instansi yang butuh ilmunya begitu. Sudah akhirnya beta terima dan beta berbagai pengalaman begitu. Dan simpelit ilmu ya kakak ya? Ya simbolik. Kan kalau ketemu berbagi ilmu kan salah satu pahala jariah juga tuh. Apalagi kalau ilmunya bisa bermanfaat ya ketemu dapat pahalanya begitu. Iya. Dan apa namanya? Kakak tadinya kan bilang yang berekspektasi bahwa akan diundang. Iya, beta yang ada ekspektasi apa-apa karena pure beta pulang ke Ambon karena waktu itu beta ada teman ajak kerjasama untuk branding dong usaha. Udah beta fokus di situ aja begitu. Tapi ya tiba-tiba ada undangan ini. Ya sudah alhamdulillah beta ambil aja gitu. Karena kan berbagi ilmu tuh. Iya. Ya. Dan satu lagi ini kan membangun sebuah branding, kemudian bikin konten kayak gitu-gitu. Memang sekarang sudah banyak orang yang bikin konten, cuman kayak sing banyak yang kemudian konsisten sampai akhir gitu. Nah kakak dari mulai 2016 sampai sekarang bisa konsisten tuh bagaimana caranya? Karena ada orang kan kayak mut-mutan, kayak apalagi kalau lihat viewsnya kurang, itu kan orang sing semangat untuk lanjut. Nah bagaimana supaya bisa tetap konsisten? Kalau bicara soal konsisten tuh sebenarnya kotong personal branding itu kotong jujur saja sih dengan kotong punya diri sih. Karena kebanyakan orang membranding dong punya diri, orang membuat konten terus kayak mut-mutan terus tiba-tiba sing konsisten lagi terus menghilang. Karena sing ada tujuan menurut beta. Sing punya tujuan yang jelas. Kalau beta punya tujuan jelas begitu loh. Beta fokus konten. Jadi begini loh, personal branding itu bagaimana kau jujur dengan kau punya diri sendiri. Nah, media ini dia menjadi alat saja. Dia menjadi alat untuk ketong menunjukkan ketong punya personality. Begitu. Kayak tadi kakak bilang, dulu beta dikenal sebagai content prank. Nah, habis itu beta beralih ke gombal. Habis itu beta balik untuk branding teman usaha. Nah, kalau mau dilihat dalam kacamata media, beta tetap eksis. Tapi beta bertransformasi dengan beta personality begitu. Oh, dia jadi prank, dia pindah pikir di sini. Sekarang di bisnis. Tetap beta personal branding, tapi beta ganti lagi, beta transisi begitu. Dan beta jujur dan beta diri bahwa memang beta fokus lah di konten. Beta mau fokus di sini. Dan beta berharap kayak betul kayak tadi kakak bilang, viewers kadang mempengaruhi orang. Orang tuh kayak berpikir, aduh beta masih mau bikin konten aja karena views yang naik. Maksud beta kemang salah tujuan begitu loh. Viewers itu jangan kau lihat sekarang begitu loh. Ketong berkonten, ketong personal branding itu ibaratnya kayak ketong berinvestasi kakak. Kalau investasi itu kan dia yang untung sekarang toh. Nanti ya begitu loh. Jadi bagaimana ketong bisa konsisten? Kau lihat lagi kau punya tujuan begitu loh. Sebenarnya kau mau terjun di konten ini untuk apa begitu loh. Kalau cuman kau cari viralnya saja kah, atau kau cuman pengen naikin follower saja kah, itu khawatir sing bakalan bertahan lama begitu loh. Karena tujuannya sing kuat begitu loh. Bahkan jujur ini beta sharing saja. Ada beta lihat di Instagram, kalau kakak nanti searching di
di Instagram itu dia punya nama Andre Tuan Kota kalau saya salah. Kalau kakak Andre pernah Tuan nonton. Kota. Iya. Dia tuh ojek, Maxim. Tapi dia ngonten. Dia bikin konten, dia pu konten. Bahkan beta setiap hari nonton dia pu konten kakak, bayangkan. Beta nonton dia pu konten ojek. Bahkan sampai menghibur beta. Kalau kau mau dibilang, itu dia personal, dia branding. Media cuma jadi alat. Tapi dia menunjukkan, dia jujur di situ bahwa ini beta pekerjaan. Iya, sih malu. Dia yang malu. Beta total yang beta pekerjaan. Dia jemput penumpang, dia ngonten. Bahkan beta nonton, asli sampai kakak orang nonton sampai 30 ribu. Bayangkan 30 ribu itu kalau orang semua tertarik untuk mau naik depo ojek. Menguntungkan ke dia gak sih? Menguntungkan. Nah, menguntungkan itu. Selain dapat uang ojek juga dapat. Iya, bahkan dia dapat tips segala macam. Beta nonton, beta bilang, Masya Allah abang ini luar biasa. Maksudnya di era digital sekarang tuh, jangan kotong cuman incar kerjaan yang keren-kerenan saja begitu loh. Kerenan-kerenan itu yang akan memuaskan kotong. Yang penting kerjaan itu dia halal, terus kotong jujur saja begitu loh. Bagaimana kotong total di kotong pekerjaan itu. Beta yakin dia total. Dia jemput penumpang di sini, bahkan dia on time. Dia jemput di sini, dia video. Bahkan dia membangun membangun komunikasi saat dia lagi berkonten yang dia punya penumpang. Kayak kakak tinggal di mana. Akhirnya penumpangnya kayak rasa nyaman kakak. Beta bilang, itu contoh kecil bahwa kotong mau konsisten itu, kotong lihat kotong punya tujuan. Tukang ojek saja dia bisa viral, dia bisa dapat penonton banyak karena dia fokus ojek. Nah media itu kendaraan saja istilahnya. Media itu sebagai wadah saja begitu. Yang penting kok total di parfum begitu. Kayak contoh nih, parfum Sadap eksis di sosmed, di TikTok, di Instagram. Instagram itu segala macam itu dia jadi media saja. Yang penting kotong total di toko. Kotong melayani orang, kotong kasih parfum yang kualitas bagus. Kakak nanggap tuh? Poinnya tuh di situ. Tujuannya diperkuat begitu. Karena kalau kualitasnya bagus, pelayanan dan lain-lain semuanya bagus tuh orang sampai kapanpun akan ingat parfum Sadap dan akan melekat. Yang tadi kita bilang kalau kotong bicara parfum tuh langsung orang parfum Sadap. Nah, ada di orang pun mindset dan itu sangat terbentuk. Oke, dan bicara soal parfum Sadap nih, kakak mungkin ketemu flashback awal pertama kali membentuk parfum Sadap tuh kenapa sampai memikirkan akan pun nama tuh parfum Sadap? Kenapa sih parfum enak atau parfum nikmat kah, parfum wangi kah, parfum kenapa mesti Sadap, parfum Sadap? Bahkan kalau kakak browsing di semua tempat parfum nah biasanya tuh dong kasih nama brandnya di depan, baru nama parfumnya di belakang. Contoh misal bantal nih, biasanya tuh bantal parfum. Bantal. Cuman ketong saya yang taruh parfum duluan. Parfum Sadap. Kalau yang lain kayak misal gelas parfum, ketong taruh parfumnya duluan di awal, atau kayak Sadapnya di belakang. Jadi Mira parfum. Ya kan biasa begitu. Gitu. Ketong taruh parfum Sadap duluan, ketong taruh nama parfum baru Sadap. Kenapa terlintas pikir nama parfum Sadap? Karena beta sentawe teman di era sekarang ini sesuatu yang dia melekat di orang punya kehidupan sehari-hari itu yang mudah diingat. Contoh nama Sadap. Nama Sadap itu dia ada di kehidupan sehari-hari, di ketemu bahasa sehari-hari. Weh, si baju Sadap misalnya. Betul. Makanan ini paling Sadap. Beta pikir ini kayaknya menarik kalau dijadiin nama brand begitu loh. Makanya beta buat parfum Sadap. Beta sharing nih, beta partner kayak Ikal namanya apa? Parfum Sadap boleh? Wih, bagus juga tuh. Iya karena si parfum pengen apa? Pengen Sadap, nama apa nih? Ya nama parfum Sadap. Jadi kayak ketong saya mau ribet dalam artian ketong memikirkan nama yang coba yang kalau nama terlalu ribet. Orang ribet, orang mau ketik saja orang bingung. Paham? Tapi kalau parfum simple. Kalau nama simple, ya orang baru ketik satu huruf saja sudah muncul. Coba kalau nama ribet, misal parfum, misal pakai bahasa Inggris parfum never bla 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 bla. Orang bingung kesini. Jadi berangkatnya ketong pengen menciptakan produk yang dia punya kualitas bagus,
tapi dia mudah diingat di kehidupan sehari-hari. Makanya namanya kenapa parfum sadap. Itu. Oke, betul karena memang kayak betul setiap kau tuh bikin apa satu pasti kata sadap tuh akan ada makanan bilang sadap, pemandang sadap, angin sepoi-sepoi sadap, angin sadap memangnya betul. Jadi memang kakak Haikal dong ini memang paling pintar sudah pilih aku nama. Oke. Nah, terus kakak mungkin kakak bisa kasih apa ya sedikit tips untuk Tribuners di rumah, bahkan juga mungkin untuk beta secara personal. Beta tuh juga atau Tribuners juga banyak mungkin di rumah yang ingin kayak bikin konten, apalagi sekarang kan zaman FB Pro ya. FB Pro. Kalau kau lihat tuh rata-rata orang hampir semua su bikin FB Pro gitu. Dari tadinya FB biasa su beralih ke FB profesional. Nah, tapi tuh kayak kau mau bikin sing kayak tarik ulur gitu. Ada kayak rasa bagaimana? Kayak kadang kayak insecure, kayak rasa malu duluan, terus kayak takutnya jangan sampai kita bikin ke sana orang sih ada yang suka, terus kayak macam nanti orang bilang kita kayak alay apa segala macam. Nah, bagaimana caranya kau tuh mulai dan bisa menghilangkan kau tuh rasa-rasa takut, khawatir itu, bagaimana caranya? Wah, ini pertanyaan berat sekali. Oke, kau bicara soal logika dulu. Di mana-mana ketika kau mau memulai sesuatu di awal, kau harus siap terima bahwa itu jelek. Contoh, kau mau bikin video pertama kali nih, ya pasti jelek. Paham? Coba kakak scroll parfum sadap video awal, pasti berbeda dengan video-video yang sekarang. Padahal kalau mau dibilang, beta cukup paham di situ. Beta cukup paham untuk bikin konten. Tapi kenapa video awal biasa saja? Karena memang perdana beta terjun di parfum. Paham? Jadi dia masih betul-betul masih merintis, istilahnya begitu loh. Jadi kalau kau mau memulai sesuatu di awal kayak kau insecure segala macam, yang pertama itu jangan pikir orang. Maksudnya selama apa yang kau buat itu positif, ya ngapain pikir orang? Paham? Kecuali negatif boleh, wajar kau pikir orang. Kayak misal contoh kau bikin konten yang mohon maaf kayak negatif nih, terus kayak ya Allah nanti orang bicara, pasti orang bicara, pasti karena negatif gitu. Konten yang positif saja orang masih bicara. Jadi akan ada habisnya kalau katong mau dengar orang begitu. Yang kedua, hindari baca komen. Hindari baca komen. Jadi bikin saja dulu. Iya, bikin saja begitu loh. Bikin saja begitu. Bikin saja apa yang katong mau buat. Misal kakak mau terjun di konten nih. Misal kakak mau bikin konten A, B, C segala macam, kakak khawatir nanti kontennya orang bicara segala macam, nanti kakak sih akan mau start begitu. Nah terus yang ketiga, bikin konten yang manfaat. Menurut kakak, beta mau tanya kakak mas ya, menurut kakak konten yang manfaat itu bagaimana? Kalau beta sih kayak konten-konten edukasi, kayak misalnya kalau beta gitu, karena beta terjun di dunia media, mungkin kita bisa mengedukasi orang-orang yang mungkin punya cita-cita kayak ingin terjun ke dunia presenting. Nah mungkin bisa kasih tips-tips apa kayak begitu tuh kalau untuk dunia presenting. Dunia presenting. Sementara beta geluti begitu. Kakak punya jawaban, masya Allah bagus. Secara poinnya tuh konten yang manfaat itu sesuatu yang bisa orang dapat dari konten itu. Contoh kecil. Kebanyakan orang berpikir konten yang manfaat itu orang ekspektasi terlalu tinggi. Kayak harus konten kualitas bagus, kamera harus bagus segala macam. Harus kamera bagus. Kalau soal kamera kan soal ketong punya finansial saja, menyesuaikan di ketong kantong aja lah. Misalnya kalau ketong masih mampu untuk bikin konten yang HP, ya udah pakai aja HP. Tapi buat konten yang ada manfaatnya. Contoh manfaat begini, contoh kecil. Misal kakak mau promosi parfum nih, kakak mau promosi parfum sadap. Guys, ini beta barusan beli parfum sadap. Ini akan punya parfum enak sekali. Selesai, habis nih. Menurut kakak konten itu dia sudah ada manfaatnya ke belum? Ada sih kayak. Kalau menurut beta belum. Belum. Karena informasinya kurang jelas. Oh, jadi mesti lengkap. Kalau bisa informasi jelas. Harus kayak detail, tapi paling tidak
poinnya orang dapat dari video itu. Oh iya, karena tadi belum menjelaskan bahwa Iya. itu parfum dari mana. Iya, begitu saya ya. jelaskan ini harganya berapa, ini lokasinya di mana. Kalau bilang enak, ya bisa jadi orang apa? Iya enak apa? Orang skip. Iya, betul. Iya tuh. Tapi coba kalau kakak bikin konten kayak, misal kakak pakai, mohon maaf kayak misal pakai HP yang kualitasnya belum bagus nih. Halo, beta barusan beli parfum ini, parfum sedap. Ini beta beli di dekat kantor Tribun. Dia akan harga paling terjangkau 35.000. Baru akan varian banyak. Oke, selesai, upload, orang nonton, orang dapat informasi. Terus misal audionya jelas, orang nonton, oh orang dapat informasi. Oh harganya dicantumin, oh orang dapat informasi. Tapi coba, parfum paling enak ya, upload, orang nonton. Iya, betul. Ini konten apa? Orang skip. Nah, kebanyakan orang punya konten tuh yang ada manfaatnya, makanya orang yang mau nonton. Akhirnya view cuman begitu saja. Akhirnya lama-lama karena lihat view yang naik, video yang viral, insecure, akhirnya putus asa. Begitu. Jadi fokus di manfaat begitu kayak. Kayak beta bikin konten. Kenapa konten parfum sedap? Bahkan kakak setiap orang datang selalu orang bawa beta video. Kakak video beta save, bahkan ada yang save. Berarti apa yang beta sampaikan di situ ada manfaatnya kayak dong. Contoh, misal ada barang baru masuk, ketemu konten. Guys, stok baru semua masuk. Parfum yang kemarin orang tanya, misal Skandalus, Skandalus sudah habis, sudah ada. Ini kebetulan ada 8 item terbaru kakak, sudah ada. Oke, merapat. Video masuk di FYP, orang nonton. Langsung datang. Langsung dapat info teh. Oh, parfum sedap ada item baru. Weh, wangi yang kau tunggu cari akan soalnya. Akhirnya don datang ke sini. Kenapa don datang? Karena apa? Don dapat informasi. Coba kalau, halo guys, lalu beta joget-joget, yang ada informasi yang beta sampaikan, terus videonya lewat di orang FYP, kira-kira don datang ke sini? Belum tentu tuh. Nah, itu dia. Semua konten yang parfum sedap buat itu ada isinya. Makanya berpengaruh sekali kontennya. Ada penjelasannya. Ada penjelasannya, semua kau jelasin di situ. Begitu kak. Oh ya kakak, taruh sama satu, banyak juga yang ingin memulai tapi itu insecure karena lu menganggap bahwa konten kreator sekarang nih kalau mau bikin konten harus punya HP Apple. Nah, kalau bukan HP Apple tuh kayak mau mulai itu kayak insecure duluan, terus rasa nanti konten yang akan bagus kalau bukan HP Apple. Bagaimana caranya supaya mungkin kakak motivasi dong supaya dong bisa mulai dan yang insecure gitu? Aduh, pertanyaan berat lagi. Jadi begini, kamu mau memulai sesuatu, misal kamu mau berkonten, tapi kamu HP bukan Apple. Begini, orang tuh yang sepenting itu mau urus ketong. Orang yang akan, andai kalau kau pakai HP iPhone juga, sing ada pengaruh per orang gitu, paham gak sih? Kayak harus ketong tanam ketong pemainnya bahwa emang ketong ini spesial apa sih supaya harus pakai iPhone? Paham? Kalau beta tuh selalu bangun kesadaran sih. Kalau beta tuh lebih kayak membangun kesadaran diri, bukan membangun kepercayaan diri, tapi bangun kesadaran. Karena percaya diri juga kadang kalau terlalu berlebihan bahaya. Bisa sadar diri. Sadar diri, maksudnya begini. Kau mau memulai, kau HP bukan iPhone. Lebaran kenapa? Orang juga akan tanya, orang sih akan pakai HP apa ya? Maksudnya, andai pun kalau orang tanya kau pakai HP apa, lalu kau jawab itu pakai Android, saya mengubah orang itu pakai kehidupan juga. Iya, orang juga sih akan nggak apa-apa sih. Iya, maksudnya pakai iPhone. Orang sing ada kayak, jangan bergaul dengan dia lah, dia sing pakai iPhone. Apa sih? Maksudnya, buanglah kau punya sifat-sifat kayak insecure segala macam. Bangun kau punya kesadaran diri bahwa beta apa yang beta buat ini untuk beta punya kebaikan, untuk beta punya masa depan, untuk beta punya perjalanan hidup. Beta mulai semua fokus, bismillah, apapun yang terjadi beta fighter. Bangun kesadaran diri begitu. Bukan ke, aduh beta mau konten, beta HP bukan iPhone. Akhirnya memaksakan diri tuh. Kan ada yang begitu juga, kayak karena pengen terlihat wow, memaksakan keadaan. Akhirnya blunder. Nah, jangan sampai kayak begitu. Jadi kamu mau mulai saja begitu. Mau kamu HP Apple kah, Anggur kah, terserah kamu. Jangan fokus di HP-nya dulu, fokus di
manfaat yang konten yang kau mau buat begitu loh. Karena begini, kakak harus tahu bahwa konten itu kalau menurut bete, konten itu harga diri kakak. Semakin kau bikin yang tak keruang, kau harga diri jatuh. Iya. Dan dia akan menjadi jejak digital. Dan sampai kapanpun orang akan bisa melihat itu. Jadi pikir-pikir sekali, mau bikin konten, mau incar apa viral. Viral tuh cuma sesaat. Viral tuh cuma sesaat. Bahkan kakak beta saja pernah viral nih. Bahkan beta sekarang beta kayak kalau dikasih pilihan kayak yang terlalu viral ya deh. Seng nyaman. Jadi viral juga ketemu seng nyaman begitu loh. Segala sesuatu yang berlebihan juga sih. Iya, maksudnya bukan berlebihan. Kalau ketemu terlalu viral juga nanti seng nyaman. Kayak nanti kamu privacy terganggu istilahnya begitu loh. Jadi ketika mau memulai, jangan pikir viral, pikir saja bagaimana bikin konten yang manfaat. Harus yakin bahwa sesuatu yang ada manfaatnya itu Allah pasti balas. Dan pasti akan ada dia baiknya nanti. Pasti. Kan barang ini masalah waktu saja tuh. Kok bisa sabar keseng begitu loh. Kayak contoh kakak, ketong lahir nih. Itu kan saya langsung jalan. Ketong melewati fase dulu tuh. Mulai dari tiduran, habis itu meraya, habis itu baru ketong berdiri langsung bisa berjalan. Jadi harus bangun kesadaran diri, terus belajar banyak-banyak juga. Kalau ketong terbelajar kan, ketong minim informasi, minim ini segala macam, itu nanti ngaruh juga di ketong pekerjaan begitu. Jadi jangan cepat puas. Iya, jangan cepat puas. Kayak beta juga pernah jenuh kakak. Beta juga kadang bad mood kalau mau bikin konten, tapi harus dilawan tuh. Oh, beta sudah di fase ini nih, saya boleh malas nih. Kita harus lebih semangat lagi nih. Busu-busu kalau beta ada setengah mati, ya beta pun diri sendiri dulu yang beta andalkan dulu deh. Begitu. Oke, nah itu tadi beta mau tanya soal ini, selama kakak punya perjalanan bikin konten, dari 2016 sampai sekarang, pernah kasih kakak di momen yang kayak down, entah itu karena komenan orang atau karena apa yang sempat bikin kakak down terus yang mau lanjut, patah semangat, pernah kasih di Pernah waktu beta putuskan untuk beta pensiun untuk bikin konten planning, konten gombal. Itu beta down. Kakak tahu beta down karena apa? Beta down karena beta capek ikut pasar. Kayak contoh nih, kakak gombal ini, beta capek gombal orang. Jadi jatuhnya beta susah jujur dalam beta karya leh. Oh, susah nyaman ya? Susah nyaman karena beta buat sesuatu yang orang suka. Ngapain beta buat sesuatu yang orang suka? Maksudnya beta nggak ada tanggung jawab untuk harus buat orang suka beta karya. Ya mending beta bikin sesuatu yang beta suka dulu, dan beta pikir sekali apa yang beta suka nih manfaatnya ada keseng. Ketika manfaatnya ada, sudah beta konsisten di situ. Orang suka, alhamdulillah. Orang yang suka, alhamdulillah. Jadi beta waktu down, beta putuskan untuk beta pensiun di konten gombal, konten prank. Di saat beta lagi, orang bilang konten lagi rame nih. Kakak bayangkan, lagi rame saya beta putuskan untuk beta pensiun. Bahkan sampai sempat hapus channel ya? Bukan sempat, hapus. Iya. Seng ada leh. Beta betul-betul sudah, beta mau menghilangkan bagaimana beta punya jati diri itu. Kayak bukan berarti beta menyesal, seng. Itu perjalanan, beta perjalanan hidup. Kayak dia cukup menjadi memori untuk beta diri saja begitu. Perlu menjadi publikasi untuk orang tahu leh. Kalau orang masih tahu, alhamdulillah. Kalau saya juga sudah siapa apa. Jadi kotong manusia, mungkin kotong yang pernah down, pasti kotong down kan. Iya tuh. Kotong pasti ada di fase jenuh, fase kayak kotong merasa kotong yang ada apa-apa lah ini, susah bisa lah ini. Tapi begitulah, kotong harus semangat terus ya. Masih harus rajin ibadah juga. Rajin ibadah. Kalau yang muslim ya rajin sholat, misalnya yang non muslim apa taat ibadah segala macam. Itu pengaruh juga. Saya mungkin kotong kayak kesuksesan tuh mungkin dia datang dari kotong punya kepintaran sendiri yang ada. Bukan berarti beta ini sukses, beta juga rasa beta masih berproses kakak, jujur. Sampai saat ini beta rasa beta masih berproses. Beta bukan merasa beta paling top di Ambon lalu parfum Sarapsu di level ini jadi beta ada. Kotong selalu merendah hidup, kotong yang pernah tahu kedepannya kayak gimana. Kotong cuman bisa ikhtiar saja sudah. Itu yang ada. Maksud beta tuh kesuksesan itu sesuatu yang mustahil kakak. Mustahil dalam artian
bagaimana ada terlalu dalam lagi apa bahasnya. Kesuksesan itu sebenarnya yang ada kakak. Karena ketong akan berproses sampai mati. Ketong saya akan pernah tahu ketong berproses itu sampai kapan begitu loh. Contoh, Parfum Sadap, alhamdulillah sekarang sukses nih 1 tahun nih. Kan ketong sudah tahu 2-3 tahun yang akan datang. Contoh kakak tahu brand Nokia. Ya, Brand Nokia, sudah. ya Allah siapa dulu contoh HP Nokia? Dulu pengguna Nokia semua ya. Nokia sukses sampai berapa abad itu istilahnya begitu. Tapi sekarang Nokia yang ada lah itu hilang di telan bumi. Berarti apa? Kesuksesan tuh mustahil. Sesuatu yang bisa ketong tahu begitu. Jadi semangat saja begitu. Yang dijaga semangatnya saja. Kalau gagal di A, sudah coba yang lain. Jalani lagi. Kalau itu bisa sukses sampai berkepanjangan ya alhamdulillah. Kalau itu gagal ya coba lagi. Kalau saya mau di situ lagi ya cari lain. Kalau mau upgrade lagi ya udah bangun lagi. Lihat apa yang salah, perbaiki. Lihat apa yang salah, perbaiki. Begitu. Kayak beta gagal di stop di Gombal. Sudah pulang di Ambon ada peluang branding ini. Beta ambil. Jadi kerjaan beta bisa makan minum dari situ. Alhamdulillah. Habis itu selesai dapat suruh isi materi di sini materi. Beta survive di situ. Dapat uang dari situ. Selesai beta pergi Jakarta, beta coba kerja di agensi. Alhamdulillah dapat hidup di situ. Jadi apakah itu sebuah kesuksesan? Bukan. Tapi itu sebuah proses ketong bertahan hidup begitu. Ketong survive begitu loh. Jadi jangan pernah puas begitu. Jalani saja begitu. Kayak alhamdulillah kayak ya semoga kayak Parfum Sadap sekarang ketong tetap survive. Ketong pernah bilang kalau ketong parfum yang paling sukses di Ambon, seng. Ketong parfum yang paling top di Indonesia Timur, seng ada. Ketong cuma mau kasih yang terbaik dan ketong akan survive semampu ketong. Itu saja. Oke, nah makanya itu Tribuners salah satu alasan kenapa beta pada akhirnya menghubungi kakak untuk jadi narasumber di sini karena beta merasa kakak itu punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada Tribuners, yang bisa menginspirasi Tribuners. Salah satu anak muda yang menurut beta secara pribadi itu produktif gitu dari yang beta lihat ya, dari pengamatan beta, karena katong bicara soal anak muda gitu, semua anak muda tuh produktif. Makanya beta kayak sangat menyayangkan kalau lihat anak muda tuh banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang penting. Dan beta melihat kakak tuh sosok yang produktif gitu di masa mudanya, bikin ini, setelah vakum dari sini bikin ini, bikin itu. Nah begitu. Mungkin kita mau kakak kasih apa ya tips untuk anak muda di luar sana supaya bisa tetap produktif di bidang apapun itu Kalau kakak mungkin sekarang di dunia konten kreator, sekarang merambah juga bisnis. Untuk pemuda di luar sana, khususnya pemuda kota Ambon gitu, bagaimana caranya supaya bisa tetap produktif? Mungkin kakak juga bisa kasih tips-tips dan lain sebagainya. Silahkan kakak. Kakak pertanyaan paling berat semua. Bukan loh, kita kayak supaya bisa inspirasi gitu. Mungkin kakak dari yang ingin beta tahu, yuk kakak tuh bangun jam berapa? Karena sih tahu beta, kakak kan tutup toko cukup late, tapi saat kakak balas beta chat jam 10 tutup. Jam 10? Jam 10 tutup. Oh, dari 10 malam tutup. Dari berarti buka jam? Buka jam 10.30, tutup jam 10 malam. Itu ya cukup lat juga, abis itu kakak harus beres-beres dan segala macam, tapi kakak masih produktif di pagi hari gitu. Mungkin bisa ya kasih tips lah supaya anak muda jangan terlalu buang-buang waktu gitu. Sekarang tuh patung sadar bahwa waktu makin hari makin cepat, toh kakak? Siap. Silakan. Maksudnya kalau dari beta sih, ya Allah, bagaimana? Beta perlu beta kasih saran, beta pun diri sendiri, saya reminder per beta pun diri, maksud apa yang bikin beta semangat terus. Maksudnya yang pertama, ketong hidup ini singkat saja orang bilang. Maksudnya kayak mohon maaf kayak ada kematian di situ. Nah, jadi sesuatu yang bikin beta selalu semangat tuh ya manfaatin ketong pun hidup sebaik mungkin selalu begitu. Dalam artian kalau yang punya usia untuk harus kerja, ya aku semangat kerja begitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang harus kau urus, bisa kau punya keluarga, kau punya orang tua. Kalau kamu yang sudah menikah, ya terus kamu sudah punya kerjaan, atau kamu belum ada kerjaan, atau kamu mau memulai sesuatu, ya kamu semangat, ada tanggung jawab yang kamu bawa begitu loh. Maksudnya hidup ini mau ketong malas atau bagaimana, waktu tetap berjalan begitu loh. Hidup saya menunggu, kau sadar dulu baru hidup jalan.
semakin kau malas hidup terus berjalan, waktu terus berjalan begitu loh. Dan jangan sampai penyesalan dia datang dari belakang begitu loh. Maksudnya jangan sampai penyesalan itu akhirnya kau hopeless, putus asa, lalu kau segala macam. Kayak ketika kau mau jadi konten kreator, ya mulai begitu loh. Jangan kau pikir kayak nanti beta pu konten ini viral keseng. Jangan pikir kayak beta pu konten ini bisa menghibur orang keseng. Kau pu tanggung jawab bukan di situ begitu loh. Kau pu tanggung jawab cukup kasih manfaat. Nanti dengan sendirinya kau akan ditemukan dengan kau punya pasar begitu loh. Bisa di konten kreator atau kamu mau buka usaha. Buka saja begitu loh. Jangan berpikir ya Allah beta mau buka usaha nanti laku keseng. Ya Allah khawatir nanti orang Ambon yang terlalu suka makanan kayak begini. Misal mau buka makanan nih, orang Ambon nih mutan dong lebih suka makan begini. Menurut beta ketika kau menanggapi orang punya omongan kayak begitu, emangnya dong Tuhan dong yang menghandle orang per rezeki kan seng. Nah maksudnya yang menghandle rezeki semua itu Tuhan begitu loh. Kau tugas, kau semangat, kau ikhtiar, ya sudah hasil apapun itu nanti akan datang dengan sendirinya begitu loh. Dan kakak harus percaya bahwa bagaimana mau jelaskan akan Ketong akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan ketong pu capek. Itu saking adilnya Allah tuh. Maksudnya contoh begini, parfum sedap sekarang nih, maksudnya mohon maaf nih bukan berarti sukses ya. Kenapa parfum sedap bisa kayak sekarang? Karena beta rasa seimbang. Karena beta dan beta punya partner, beta pu abang ini ketong total. Ketong setengah-setengah. Jadi kayak mungkin orang lihat hasilnya kayak parfum enak kayak sudah ada di mana-mana, reseller sudah di mana-mana, cabang di Kupang, cabang di Ternate. Resellernya sudah di mana-mana, kakak? Ya Allah, di mana? Di Kobisonta, di Bula, Masohi, Piru, Sanana, Somlaki, Namlea, ada 7, Papua, Jayapura, 9. Nah semua ini ketong dapat karena ketong total. Maksudnya ketong fokus begitu. Kakak, semungkin dong beta pu abang ini ketong setengah-setengah, lalu bisa dapat 9 reseller, bisa buka 2 cabang. Semungkin ketong pemalas baru ketong bisa begitu tuh. Jadi semua balik ke mana? Ke diri sendiri lah begitu loh. Insya Allah kalau kau total ngelakuin sesuatu, kau akan dapat hasilnya sesuai dengan kau pu capek. Tapi kalau kau setengah-setengah, ya kau dapat setengah-setengah. Ya kalau kau terjun sama sekali, ya kau dapat sama sekali. Iya. Intinya adalah apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Itu kakak paham sudah. Jadi begitu Tribuners. Nah, mungkin supaya bisa menjadi pemantik untuk Tribuners yang ingin mulai, jangan lihat orang yang sukses tuh sekarangnya, karena kamu sih tahu dong punya cerita dari awal berdarah-darah, istilah jatuh bangun. Parfum sedap, maaf beta potong parfum sedap. Awal buka tuh beta abang tuh ketemu waktu tidur 2-3 jam. 2-3 jam saja ketemu tidur. Bukan berarti ketemu menyalahkan orang yang tidur banyak, seng. Maksudnya itu ketemu pu capek untuk bangun barang tuh begitu. Jadi setimpal. Iya, masing-masing pu capek beda-beda begitu. Lanjutkan. Intinya harus tetap produktif, apalagi untuk teman-teman yang masih muda, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Peluang-peluang apa yang bisa teman-teman lakukan, apapun itu mulai dulu bermanfaat, sesuai teman-teman punya passion. Kurang lebih begitu. Jadi begitu Tribuners, mudah-mudahan apa yang katong bicarakan dari tadi nih kakak bisa bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah, khususnya para pemuda begitu, karena beta juga melihat banyak anak muda yang tadi gitu kayak tuh melihat kayak menghabiskan waktu untuk hal yang begitu bermanfaat. Makanya beta tuh senang lihat kakak, terus kakak punya beberapa ya teman-teman yang produktif kayak macam kakak John, kemudian kakak Eko dan lain-lain. Ada tuh banyak yang cuma duduk manganga terus komen yang biasa iri-iri, lalu komen yang termasuk masuk akal, tapi buktinya tuh sih nggak apa-apa gitu. Nah kita mau tuh kayak katong semua tuh produktif di bidang masing-masing ya tentunya. Nah sebelum katong akhir ini ada
beberapa komen, Oh, ada yang komen dari, nih? iya, Kira saya ada di yang komen. Facebook ada dari Kakak Lesta Luhur Roskuba. Oke. Mantap dengan kalimat Allah yang ngatur katong pung rezeki sukses selalu Iya, katanya. Kakak. Kemudian ada dari Kakak Ahmad W, mantap Kakak Bang sukses selalu. Amin, amin, amin. Kemudian- Makasih atas doa baiknya. Sukses juga buat abang. Dia juga bilang ada juga laki-laki sadap kakak. Oh mungkin karena katong bicara parfum sadap. Ketika makan sadap, dia bilang ada juga laki-laki sadap. Dan laki-laki sadap itu pasti pakai parfum sadap. Aduh. Astaga. Dan itu ya kita bilang selain kakak dong produktif juga inovatif gitu. Bikin apa namanya tagline ya bisa dibilang yang Sing wangi sing Sing sedap. wangi sing sadap, kalau wangi Terus pasti parfum sadap. sadap. Nah, itu orang sama banyak tuh tahu, rata-rata Iya. pengguna parfum sadap tuh tahu. Jadi Iya. harapannya mungkin untuk Iya. parfum sadap ke depannya kakak. Waduh, dalam sekali nih mami kakak. Agak panas pusing. Terakhir ini kakak pengharapan Untuk parfum sadap. parfum sadap, ya beta saya mau berharap banyak. Ya penting ketemu bisa terus kasih manfaat untuk banyak orang, siapapun itu. Oke, tepuk tangan dulu para kakak Haikal. Siap, sama-sama kakak. Oke, Tribuners, kakak Haikal sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Sudah Terima kasih meluangkan kembali waktu juga. di Siap. tengah-tengah kesibukannya, semua berbagi cerita bersama Katong Siap, kakak. di Tribun Bastory untuk Tribuners di rumah pastinya. Dan Tribuners, kamu yang Ya. mau beli parfum yang sadap, jangan lupa datang ke Parfum Sadap, ada di Jalan Jenderal Sudirman di depan Santika. Tika. Kalau Don tahu kantor Tribun Lama, nah depan Iya. Tribun Lama itu di depan kafe Besnap ya sekarang. Iya. Terus untuk yang di luar kota Ambon juga yang mau beli ada di reseller, ada 9 reseller ya. Iya. Dari Bisa mulai- pesan online juga. Dan beta juga mau ucapkan terima kasih juga buat beta, ketong seluruh tim parfum sadap, beta dan beta pu partner, beta pu abang, terus tim parfum sadap semua juga mau ucapkan terima kasih buat Tribun Ambon sudah mengundang parfum sadap untuk sharing-sharing tentang apapun itu. Ya beta juga berharap sih semoga kedepannya kantor Tribun Ambon juga kantor siapa bilang kantor, masa kedepannya semoga media Tribun Ambon menjadi media yang bisa lebih kreatif lagi, terus bisa lebih terus berikan manfaat juga, terus bisa berkembang lah Iya. untuk memperkenalkan dan beta support sekali dengan Tribun Ambon punya program ini karena menurut beta ini bagian dari ketong memajukan industri kreatif begitu loh, memajukan industri kreatif terus memajukan UMKM juga. Ya mungkin suatu saat siapapun yang nonton video ini besok-besok juga dong punya kesempatan yang sama kayak Ya, Parfum Sadap, bisa duduk di sini untuk sharing dengan segala hal yang ada manfaatnya untuk semua orang begitu loh. Keren, dia punya nama segmennya ini apa? Bastory ya? Tribun Bastory. Tribun Bastory. Ya keren sekali sih, semoga bisa terus konsisten untuk Amin, bikin amin. program-program yang kayak begini. Oke, Tribuners, semoga apa yang tadi Katong bicarakan selama 1 jam lebih ini akan bermanfaat untuk Tribuners di rumah yang mau mulai usaha. Jangan lupa tadi Kakak Haikal pun tips-tips ya. Yang pertama itu harus minta ridho dari orang tua, Iya. terus untuk rajin ibadah Iya. ya, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, itu Akhirat, harus ya. tetap seimbang. Kemudian konsisten. Kalau mau mulai sesuatu tuh mulai saja dulu, jangan Iya. pikir orang mau bilang apa. Betul, Intinya mulai saja dulu, terus harus punya tujuan yang jelas. Harus punya tujuan yang jelas. Kemudian juga konsisten, harus tingkatkan kualitas. Kualitas, juga, apapun. yang paling penting. Bukan kualitas parfum saja tapi kualitas apapun hidup. itu. Oh, ya. Kualitas hidup juga harus Itu ditingkatkan. paling begitu. penting. Jangan jadi jangan cepat jadi orang yang puas. Iya. Tetap belajar, Iya. terus berproses. Kemudian harus inovatif. Harus ya. inovatif, betul. Apalagi di dunia perkontenan karena orang sekarang banyak paling banyak bikin konten, jadi Iya. harus masing-masing tuh dendong pun inovasi. Iya betul kakak, betul Oke, sekali. jadi Tribuners jangan lupa sekali lagi untuk kamu yang ingin wangi, pergi beli di Parfum Parfum Sadap Sadap. karena Sing wangi sing sadap. Kalau Kalau wangi, wangi supasti parfum parfum sadap. sadap. Ini juga beta lagi punya nih. Siap kakak.
Oke Tribuners, kita jumpa lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Masih bersama saya Putri Utami. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Tribun Bastory. Akhirnya saya Putri Utami dan Haikal parfum sedap. ya, kami pamit Tribuners. Terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.